قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك الإخلاص والتوفيق والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas pertemuan pertama kita insyaallah. Di kajian kali ini kita insyaallah akan membahas suatu kitab yang semoga Allah Ta'ala berikan berkah padanya dan faedah darinya yang bisa kita gali. Kitab yang insyaallah akan kita bahas direncanakan insyaallah bulanan sesuai dengan jadwal di Rabu ketiga atau keberapa sekarang? Rabu ketiga insyaallah. Kita akan membahas kisah atau kitab berjudul Kisah Teladan dalam Hadis. Kisah teladan dalam hadis yaitu kisah-kisah yang sahih, yang sahihah yang ada dalam hadis karya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini dari Mesir insyaallah. Yang asal dari kitab tersebut berjudul Sahih Al-Qasas An-Nabawi dan terjemahannya berjudul Kisah Teladan dalam Hadis. Cetakan Aqwam Media Profetika dari Solo. InsyaAllah kitab ini bagus buat kita pelajari satu persatu insyaallah kisahnya. Untuk hari ini satu, untuk mungkin bulan depan insyaallah kita lanjutkan di kisah kedua insyaallah. Dan ana pribadi merencanakan insyaallah ta'ala dan semoga Allah beri taufik dan istiqamah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita sudah bisa, atau ana pribadi atau dari muhsinin bisa memberikan wakaf kitab ini untuk para hadirin. Kita hitung dulu sekarang misalnya jumlah berapa, sehingga insyaallah kedepannya masing-masing dari kita punya pegangan ya insyaallah. Karena biasanya kalau kajian anak pribadi di mana-mana itu memang kitab kajiannya yaitu para hadirin memegang kertas atau kitab yang sedang dimaterikan ketika itu, supaya insyaallah lebih bermanfaat dan lebih melekat di fikiran insyaallah faedah-faedahnya. Tapi karena ini pertemuan pertama, jadi insyaallah kita cukupkan ana dulu yang pakai kitabnya. Tinggal bapak-bapak sekalian rahimakumullah mendengar dan menyimak saja insyaallah. Semoga bermanfaat. Sebelumnya ini kita berikan judul sebagaimana dijudulkan di sini, yaitu kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Dan insyaallah ana akan bacakan Arabiknya, hadisnya, yang kemudian terjemahannya ya, supaya lebih berfaedah insyaallah taala. Diceritakan di sini an Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dari Abdullah bin Umar. Jadi yang disebut Ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Dahulu ada 3 orang, thalathatu nafarin, 3 orang ya, 3 ini laki-laki
dari kalangan orang sebelum kalian itu pergi berkelana. Ya, 3 orang ini dari sebelum kalian, yaitu dari sebelum zaman sahabat. Maksudnya di sini dari kalangan Bani Israel. Kita tahu kalangan Bani Israel itu keturunan dari Nabi Yakub. Jadi Nabi Ibrahim punya anak yang pertama Ismail. Nabi Ismail itu yang nanti kelak akan di bawahnya nanti kaum Arab. Dan Nabi Ibrahim juga punya anak namanya Ishak ini yang nanti kelak di bawahnya adalah Yakub. Jadi Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Nabi Yakub punya nama lain namanya Israel. Ya. Jadi Nabi Yakub punya nama lain namanya Israel. Jadi Nabi Israel itu asalnya nama nabi. Nah, itu Nabi Yakub. Ya. Dan Nabi Yakub bapaknya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nah, jadi Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Kalau sekarang jadi nama negara. Jadi Bani Israel itu Bani Yakub, yaitu anak-anaknya Nabi Yakub gitu. Jadi pemetaannya seperti itu. Dan kita tahu Nabi Ibrahim Nabi Khalilullah, kemudian punya anak Nabi Ishak juga Nabi, kemudian bawahnya punya anak namanya Nabi Yakub, Israel namanya adalah Nabi, dan punya Nabi Yusuf Nabi, dan bawah-bawahnya nanti banyak para Nabi dari kalangan anak-anaknya Israel, dari kalangan Bani Israel, Jadi ini di zaman Yahudi, di zaman Bani Israel ketika itu. Ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, jauh lama. Dahulu kala ada 3 orang dari kalangan orang sebelum kalian, yaitu dari kalangan Bani Israel yang pergi berkelana. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah gua. Kemudian mereka pun masuk ke dalamnya. Ya, jadi kalau zaman dulu berkelana itu kan nggak kayak sekarang, mudah. Dulu ada yang pakai onta, ada yang jalan kaki. Kalau nggak punya onta, nggak punya kendaraan, apa pakai kuda. Kalau lebih punya, atau kalau punya kuda. Dan kita bayangkan zaman dahulu tidak ada transportasi elektronik dan teknologi yang lebih daripada seperti sekarang. Maka mereka berjalan, sehingga berjalan berkelana itu berhari-hari menempuh perjalanan. Kadang butuh istirahat, butuh naungan di malam hari. Akhirnya menemukan gua. Ada gua, maka mereka pun masuk ke dalam gua itu. Ini masyhur ceritanya, tapi kita ambil faedahnya. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Tak lama kemudian mereka udah masuk nih, mau nginep di gua itu. Ada batu besar yang jatuh dari gunung dan menutupi pintu gua tersebut. Kita tahu gua itu kan biasanya di bukit, di gunung, di bukit dan semacamnya. Bukan di dataran rendah, jarang atau hampir nggak pernah. Tapi di bukit-bukit, di tempat-tempat yang agak dataran tinggi. Maka kemudian Allah takdirkan batu turun, batu besar, dan qadarullah dengan izin Allah batu tersebut menutup pintu gua itu. Sehingga secara logika mereka tidak akan mampu untuk keluar dari gua itu kecuali kalau ada jalan lain dari gua itu. Tapi ternyata memang tidak ada. Selain itu mereka asing. Baru tahu ada gua di situ dan tidak tahu ada jalan lain atau enggak. Dan juga pada masa itu lentera itu juga sulit ditemukan. Makanya kita tahu Rasulullah SAW pernah berlindung di dalam gua, ya, dari kejaran kuffar Quraisy, yang kemudian Rasulullah sampai dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dipatok oleh ular karena nggak ada penerangan nggak ada. Nah, bayangkan di zaman sebelum itu nggak ada apa-apa di gua itu, gelap gulita, ya. Lebih-lebih ketika batu besar tersebut menutup pintu gua, maka udah makin panik, ya. Kemudian faqalu, maka salah seorang dari mereka berkata, innahu
la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Salah satu dari mereka pun, mungkin yang paling berilmu dari mereka, langsung berkata, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalau kalian berdoa. Harus berdoa ini kepada Allah Ta'ala dengan wasilah, bertawassul. Dengan tawassul dengan apa? Perantara kebaikan amal kalian. Perhatikan di sini, ketika sudah tidak mungkin ini secara kekuatan manusiawi, nggak bakal bisa kita bertiga mendorong batu itu. Atau mungkin bahkan kita yang akan celaka karena kita nggak tahu bentuk batunya seberapa, mungkin malah masuk atau gimana. Udah berusaha. Ya, ini ada juga ibrah. Kalau kita udah berusaha benar-benar, maka udah serahkan kepada Allah. Itu satu. Kemudian ibrah kedua, di sini ada ajakan dari salah seorang dari mereka. Inilah pentingnya kita misalnya bersafar dengan seorang yang bertakwa. Iya. Kalau misalnya tidak dengan orang yang bertakwa, mungkin bakal bingung mau ngapain. Ya, apalagi dengan orang yang berilmu. Ya, yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dianjurkan berdoa kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya tawassul, di antara tawassul yang dibolehkan oleh syariat Islam adalah bertawassul dengan amalan saleh. Yaitu kita meminta kepada Allah Ta'ala, dan sembari kita mempromosikan amalan soleh kita yang telah berlalu kepada Allah Ta'ala sebagai penguat doa kita supaya Allah Ta'ala mengabulkan. Misalnya tadi ada bapak yang antum menginfakkan 50.000 ke masjid misal. Ya. Dan kemudian setelah menginfakkan, antum berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sedang dililit hutang yang banyak misal. Maka ya Allah, semoga dengan saya membantu 50.000 ini untuk masjid, saya memohon kepadamu dengan bertawassul dengan amal soleh ini, semoga engkau berikan lipatan yang lebih sehingga saya bisa melunasi hutang yang besar ini. Itu tawassul dengan amalan soleh, dengan syarat amalan soleh tersebut tidak riya, ikhlas benar-benar. Dan yang kedua, amalan soleh tersebut amalan yang tidak keluar dari koridor syar'i, disebut amal soleh. Nah, nanti akan disebutkan satu persatu amal soleh mereka, tiap-tiap mereka nih, tiga-tiganya nih akan disebutkan satu persatu yang akhirnya meloloskan mereka dari batu tersebut yang menutup pintu gua, yang secara nalar manusia nggak bakal mungkin manusia bisa menggesernya. Jadi tadi tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian harus berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amalan kebaikan kalian masing-masing. Ya. Kemudian qala rajulun minhum, berkata seorang dari mereka, ini yang pertama nih. Yang pertama berdoa, Allahumma kana li abwan syaikhani kabiran. Ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai dua orang tua yang sudah renta, dan saya tidak pernah mendahulukan selain keduanya. Ya ini wa kuntu la aghbaqu qablahuma ahlan wala malan. Ya Allah, saya tidak pernah mendahulukan selain keduanya, baik keluarga maupun pelayan untuk meminum air. Yaitu kalau untuk urusan air, ya Allah, saya selalu mendahulukan kedua orang tua saya daripada siapapun. Nah, kemudian bercerita dalam doanya, bercerita di doanya kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Maha tahu atas semua cerita itu. Fana abi talabus syajar falam aruh alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidhahuma wa ana aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabithtu wal qadahu ala yadayya antadhiru istiqadhahuma hatta barqa al fajr
was-sabiyyatu yatadaghawna 'inda qadamayya fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Ini ceritanya begini. Pada suatu ketika saya pergi mencari kayu bakar. Sampai tatkala pulang, saya mendapati kedua orang tua saya itu udah tidur. Ya coba kalau misalnya kita yang masih muda nih, ketika misal sekali lah, ya masih ada orang tuanya, alhamdulillah. Coba lihat ketika mereka, ya mungkin di mana gitu, ketika mereka sedang tidur berdua, tidur. Apa yang dirasakan? Gimana perasaannya? Kemudian tentu saja kalau misalnya yang kita sudah menikah, dulu waktu kita sebelum menikah, kita mungkin belum bisa merasakan apa yang orang tua kita rasakan. Tapi setelah menikah, setelah punya anak, ya mencari duit, mencari nafkah, ujian demi ujian berlalu, baru ngeh kalau bahasa sini, ya. Baru ngerti, oh kayak gini rasanya jadi orang tua. Nah ini di sini tatkala pulang saya mendapati keduanya telah tertidur. Ini orang ini yang di sini berbakti sangat kepada orang tua, walaupun dia punya istri, punya anak. Jadi kalau untuk laki-laki Pak, asalnya ibu tetap dinomorsatukan di atas istri, ya, dan tidak sebaliknya. Adapun istri harus menomorsatukan suami daripada bapaknya. Itu dalam Islam, ya. Jadi kalau misalnya ibu kita memerlukan bantuan, maka dahulukanlah ibu kita. Ya. Tetapi juga bukan berarti kita menyedikitkan nafkah untuk keluarga sendiri, enggak. Melainkan harus membalance antara semuanya. Asalnya begitu. Nah, di sini contoh di antara akhlak dan syariat sejak zaman dahulu dalam Islam, seorang kepala keluarga itu tidak boleh menelantarkan kedua orang tuanya. Kepala keluarga di sini ya bapak-bapak kita. Ya. Maka saya pun memeras susu untuk makan malam mereka berdua. Namun saya dapati keduanya sudah tertidur pulas. Nah, saya pun enggan untuk membangunkannya. Dan saya tidak mau memberikan susu tersebut pada orang lain sebelum keduanya. Pada anak sendiri, istri sendiri, atau siapapun, harus keduanya didahulukan. Sehingga saya menunggu dengan tetap memegang gelas. Lihat, bayangkan. Saya terus menunggu mereka berdua. Saya memegang gelas terus, terjaga gelas itu sampai keduanya terbangun pada kapan terbitnya fajar. Berjam-jam itu nungguin ibunya bangun dan bapaknya untuk menyuguhkan sekadar susu saja. Sementara anak-anakku merengek meminta minum di bawah kakiku. Sampai akhirnya kedua orang tuaku terbangun lalu meminum air susu tersebut. Ya ini ketika itu. Kalau sekarang memang sulit keadaannya. Ya. Sekarang dahulukan yang memang lebih layak didahulukan. Ya mungkin kita beli susu sedikit masih misalnya kurang, masih bisa ngutang sama tetangga. Sehingga anak pun bisa kita berikan, gitu kan. Jadi ini tidak langsung serta-merta 100% dikiaskan dengan apa yang ada di kita sekarang. Karena nggak mungkin di sini kalau misalnya anak kita merengek nggak kita kasih apa-apa, yang nanti bakal mencak-mencak istri lapor mertua, berabe lagi urusannya. Ya tetangga terus tahu nih anaknya nangis, nggak diademin, langsung tetangga, wah nih nggak benar nih loh. Jadi memang walaupun ini memang akhlak, namun tidak 100% persis dengan realita kita bisa dikiaskan. Ya. Maka dengan kebaktian seperti ini kepada kedua orang tuanya, mendahulukan hak kedua orang tuanya dibandingkan dengan istri dan anak-anaknya, maka kemudian orang ini bertawassul dengan amalan tersebut. Maka berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, kalau sekiranya hal tadi itu yang saya ceritakan itu saya lakukan karena ikhlas mengharap wajah-Mu ya Allah, maka keluarkan kami dari tempat ini.
Ya. Itu berarti permohonan benar-benar tuh. Udah nyertain ceritanya, kronologinya. Jadi seperti seseorang mengirim proposal kepada donatur. Gitu kan? Ya kronologi kayak gini, wahai donatur. Kami butuh begini-begini. Ya sekiranya ini benar kebaikan dan Bapak donatur bisa mau atau punya berkenan untuk membantu, maka mohon bantuannya, gitu. Tapi tentu Allah Ta'ala lebih pemurah daripada siapapun donatur. Nah, kemudian apa yang terjadi? Fanfajarat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Maka batu itu pun bergeser sedikit. Akan tetapi mereka belum bisa keluar nih. Baru bilang, ya Allah, kalau misalnya saya ikhlas itu waktu itu, tolong dong ya Allah keluarkan kami dari tempat ini. Batu itu pun bergeser dikit, grek, dikit-dikit, tapi dikitnya dikit nanggung. Wah, belum bisa kita keluar. Tapi udah kelihatan sesuatu yang merupakan jawaban dari Allah, udah kelihatan nih. Bergeser. Siapa yang geser? Orang nggak mungkin. Melainkan ini kuasa Allah Ta'ala. Tapi kemudian, wah, gimana nih? Saya udah doa, tapi tinggal 2 orang. Ya udah, sekarang giliran kamu minta sama Allah. Maka orang yang kedua pun, qala al-akhar, orang yang kedua berkata, Allahumma, ya Allah, innahu kanat li ibnatu am. Ya Allah, saya tuh punya keponakan. Atau bisa juga dibilang sepupu gitu, sepupu. Ya, sepupu. Kanat ahabban nasi ilayya. Katanya, ya Allah, sepupu saya itu yang orang yang paling saya suka. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbur rijalu an-nisaa. Ya Allah, sepupu saya tuh mencintainya sebagaimana cintanya seorang laki-laki kepada perempuan dengan cinta yang terbesar gitu. Saya tuh suka banget sama dia, ya Allah. Waktu itu, saya suka banget. Ini pengalaman. Kemudian fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alamat biha sanatun minas sinin. Maka ya namanya laki-laki, ya. Saya pun menginginkan dirinya, ya Allah. Namun ia menolak. Entah alasannya apa, enggak dijelaskan. Hal itu berlangsung sampai datang suatu masa panceklik yang membuat keluarga dia itu kekurangan. Jadi saya tuh suka banget sama dia, ya Allah, waktu itu. Saya berminat padanya. Saya bermaksud padanya, tapi dia enggak mau. Sampai itu berlangsung lama, sampai tiba suatu masa ketika kegersangan ekonomi terjadi. Ya, jadi kere itu perempuan. Nah, maka faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an tukhli baini wa baina nafsiha fafa'altu. Hingga pada suatu hari ia datang kepadaku, ya Allah. Ia datang kepada saya. Maka saya pun memberikannya uang sebanyak 120 dinar. Jadi dinar itu udah ada di zaman Bani Israel. Supaya apa? Supaya dirinya mau saya pergauli. Maka ia pun menyetujuinya. Waduh, gimana nih? Ini kesempatan emas, Pak. Ya kan? Suka sejak lama, dipendam, dia nggak mau. Sampai dia pun jatuh miskin, kesempatan emas. Saya bantu dia dengan syarat dia menyerahkan kehormatannya ke saya. Itu berat, Pak. Kalau kita dengar cerita kayak gini, ya oke-oke aja, dengar cerita biasa aja sambil. Tapi kalau kita yang merasakan ini, belum tentu kita selamat, Pak. Karena keimanan kita. Tuh, disyaratkan itu 120 dinar asal kamu mau sama saya tidur. Bayangin, kalau sekarang 120 dinar berapa rupiah, Pak? Berapa? Kita nggak tahu 1 rupiah, 1 dinar berapa rupiah sekarang?
Andai misalnya sekarang 1 juta aja misalnya. Atau misal kalau di antara kita punya kekasih yang belum kita nikahi. Kita sodorin cincin emas berapa karat, berapa gram gitu. Mainnya gram. Itu udah kelepek-kelepek lah langsung. Silahkan mau diapain lah gitu kan. Ke orang sekarang. Ya apalagi orang kota gitu kan. Oh udahlah mau diapain gak terserah dah. Bawa aja kemana gitu. Nah di zaman itu nih laki-laki ini masih mapan. Tapi perempuan ini wah udah kere gitu. Tapi dikasih 120 dinar dengan syarat itu. Ya udah kalau perempuan udah susah namanya orang miskin. Udah silahkan dah. Yang penting saya punya penghasilan buat hidup. Nah kemudian hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayah falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqi Allah. Sampai kiranya ya Allah saya sudah mampu melakukan apapun yang saya inginkan. Dalam riwayat lain tuh tatkala diri saya sudah berada di antara kedua kakinya, berarti apa ya? Itu udah hampir itu zina. Jadi ya dinamakan zina sampai ke hukum had itu kalau kemaluan sudah masuk. Ini hampir ini. Ini hampir. Ketika sudah berada di kedua kakinya, ia berkata gini. Ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqi. Aduh, takut kamu sama Allah. Jangan kamu robek cincinnya selain dengan cara yang benar. Oh gimana tuh Pak? Jadi perempuan ini aslinya bertakwa sebenarnya. Cuma karena kepepet kondisinya. Dan itu pun dengan berat hati karena pengen dapat duit udah nggak tahu gimana caranya nyari duit. Akhirnya dikasih 120 dinar asal boleh mau tidur sama dia. Ini udah hampir di gerbang zina, udah hampir deket lagi, udah ittaqillah. Perempuan ini udah lemah, ya kan? Kalau misalnya kita dalam posisi laki-laki ini, kita dapatin perempuan ini selemah-lemahnya kondisi gitu loh. Udah fisik lemah dan udah menyerah, udah menyerah. Tinggal apa lagi? Gak ada lagi yang bisa. Cuma satu, ketakwaan aja udah itu aja. Sampai keluar dari lidahnya perempuan ini kalimat yang mengubah segalanya. Ittaqillah. Takut kamu. Jangan kamu gunakan ini selain dengan cara yang benar gitu. Nah, kemudian apa terjadi? Dengan kalimat singkat itu, tapi kalimat itu langsung dari hati dan Allah bantu untuk menyadarkan laki-laki ini. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha. Dengar kalimat singkat ini, ittaqillah. Saya enggak mau. Saya maunya dengan cara yang halal, kata perempuan itu. Maka tiba-tiba kemudian saya tinggalkan dirinya. Saya sadar langsung. Astagfirullah, sadar. Jadi ibaratnya perempuan itu dalam kondisi tertekan, terdampar, udah nggak bisa apa-apa, tinggal ketakwaannya saja. Dan laki-laki itu dalam kondisi tenggelam dalam syahwat. Tapi kemudian diingatkan sama perempuan yang bertakwa ini, takut kamu sama Allah. Langsung setannya hilang semua, tersadar itu langsung. Astagfirullahaladzim. Kemudian saya tinggalkan dirinya Allah. Sedangkan dia itu masih tetap menjadi orang yang paling saya suka ya Allah. Bagaimana kalau misalnya kita dalam kondisi dia nih, kita pengen banget perempuan itu cantik, cakep, udah lama kita pengen, kesempatan emas. Kemudian ternyata dia menasihati saya. Antara kemudian tuh saya malu, tapi saya itu suka, sayang sama dia. Itu jangan dianggap remeh Pak, namanya hati Pak. Laki-laki kayak kita ini tetap punya perasaan. Bukan hanya perempuan. Sekali kita kena panah cinta, itu kadang tidak bisa kita melepaskannya, walaupun kita merasa tidak mungkin mendapatkannya. Kadang begitu. Makanya ada istilah cinta lama bersemi kembali, ya kan? Kalau istilah sekarang tuh cinta lama bersemi kembali. Dulu waktu kita masih muda, ketemu, saling wah sayang banget sama itu perempuan. Tapi ternyata nggak mungkin kita dapatkan dia, entah dengan alasan apa. Pak mohon tangan kanan. Nah. Dengan alasan apa nggak bisa?
Tapi pas sudah mungkin udah usia berapa 30, 40 ketemu lagi sama dia, cinta lama bersemi kembali karena ini yang dulu. Kadang kita ditolak atau semacamnya, tapi masih ada sisa-sisa itu. Seperti laki-laki ini. Dan ini sesuatu yang manusiawi, Pak. Bukan sesuatu yang sebenarnya harus ditertawakan juga, bukan. Tapi manusiawi. Ketika seorang manusia mencintai seseorang dan gak mungkin memilikinya, kadang masih ada kepikiran kadang-kadang. Jadi saya tinggalkan dirinya Allah, sedangkan dia orang yang paling saya cintai, paling saya suka, ya Allah. Dan saya juga tinggalkan semua uang yang saya berikan kepadanya, ya Allah. Jadi udah, dia kehilangan apa, Pak? Kehilangan orang yang dia cintai. Dia sendiri yang pergi karena takut, malu. Tapi sayang. Dan dia juga kehilangan semua harta yang telah diberikan. Udah, saya relakan, udah, saya tinggalkan. Kemudian Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau sekiranya saya lakukan itu dengan ikhlas karena mengharap wajah-Mu ya Allah, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Kemudian fanfarajatis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Maka batu itu pun bergeser lagi, Masya Allah. Akan tetapi mereka masih belum mampu untuk keluar. Belum bisa. Berarti masih satu lagi kesempatan. Ini bukan masalah jin dan jun atau apa gitu kan. Ya aku adalah jin, maka 3 permintaan. Enggak. Ini hadis sahih. Kemudian waqala akhar, yang terakhir berkata nih, ini tinggal satu kesempatan, last chance gitu kan. Yang terakhir nih. Wa qala tsalits, yang ketiga berkata, Allahumma istajartu ujara. Ya Allah, saya pernah menyewa beberapa orang pelayan. Ya, saya punya beberapa anak buah waktu itu. Ya. Kemudian wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba. Dan saya telah memberi upah kepada semua pegawai tersebut kecuali satu orang. Ini hak, harus membayar karena menyewa orang, pegawai. Karena orang itu telah meninggalkan upahnya tanpa mengambilnya. Jadi ibarat kita ini punya perusahaan, anak buahnya banyak gitu kan, udah digaji tiap bulan. Tapi kemudian ada salah satu pekerja kita, pegawai kita, dia tidak mengambil gaji itu dan dia pergi gitu aja. Ya, nggak tahu alasannya apa, pergi gitu aja kan. Nah, fathammartu ajrahu hatta kathurat minhum amwal. Maka kan ini ada sisanya nih. Ibarat kalau kita, dia tuh gajinya dia 4 juta lah misalnya. 4 juta ini masih ada di saya nih, gajinya dia. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh orang ini, yang ketiga ini? Maka saya investasikan. Berarti digunakan. Menginvestasikan upahnya tersebut sampai menjadi harta yang amat banyak. Jadi 4 juta tadi, ibaratnya 4 juta anggap ya. Itu saya jadikan investasi apa gitu kan? Saham atau semacamnya. Sampai kemudian mendapatkan keuntungan banyak dari gaji yang masih tertinggal itu. Anggap misalnya udah sampai ke 100 juta lah, misal. Jadi tumbuh itu harta. Nah, faja'ani ba'dahin. Kemudian pada suatu ketika dia datang. Udah beruntung, udah dapat untung dari investasi itu, dia malah datang, cuk datang. Ya, kemudian faqol berkata sampai agak emosi berkata, "Ya Abdullah, addi ilayya ajri." Dia datang, udah untung-untung ini, dia, "Wahai hamba Allah," dia langsung ngomong gitu ke saya, "Ya Allah, beri upah saya yang dulu, mana upah saya? Saya belum dapat upah yang waktu itu. Kasih ke saya mana?" Faqultu, ya Allah, kemudian saya jawab ke dia, "Kullu ma tara min ajrika minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqi." Semua, ini lihat. Semua sebenarnya yang saya punya sekarang, yang kamu lihat dari kambing-kambing, ya,
dari sapi, dari unta, serta budak-budak ini, itu semua sebenarnya investasi dari upah kamu. Itu gimana Pak perasaan kita? Jadi ini uang, sebenarnya uang kamu dulunya saya investasiin, sekarang ini yang saya punya. Nah, ia pun berkata begini, Ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai hamba Allah, kamu ngejek saya ya? Kamu ngejek saya. Dia bilang gitu ke mantan bosnya. Kamu ngejek saya ya? Maka saya jawab, La astahzi'u bika. Saya enggak bermaksud mengejek kamu. Maksudnya dia enggak terima. Pokoknya maksudnya gini, pokoknya semua hasil harta yang, maksudnya semua hasil gaji saya yang kamu investasikan buat saya, gitu maksudnya. Kemudian fa'akhadahu kullah. Kemudian dia pun mengambil semua harta tersebut tanpa menyisakan sedikit pun buat saya. Karena apa? Merasa itu semua hak dia. Ya karena memang asalnya uang dia 4 juta tadi, ibarat 4 juta diinvestasikan oleh saya tanpa izin dia. Dan itu berarti kan hasil investasinya juga haknya dia asalnya. Gitu. Itu gimana Pak perasaannya Pak? Ya, pas udah kayak gini aja lu baru datang, ya kan? Ya. Udah gitu ya udah selesai. Akhirnya diambil ke dia, gimana perasaannya tuh? Ya Allah, hilang semuanya, udah hilang kayak dunia tuh. Sakit hati kan? Fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Kemudian dikatakan, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Kalau saya sekiranya mengerjakan hal itu karena ikhlas mengharap wajahmu ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fih. Maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Fanfarajatis sakhratu fa kharaju yamsun. Maka bergeserlah kemudian batu tersebut, akhirnya mereka keluar dari tempat tersebut. Walillahil hamd. Selesai cerita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi faedahnya banyak Pak dari itu. Disyaratkan bagi kita Pak, kalau suatu ketika kita sedang mengalami kesulitan, jangan sungkan-sungkan menyebut kebaikan yang pernah kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah semata. Ya. Pasti di antara kita tuh pernah melakukan suatu kebaikan yang benar-benar ikhlas ketika itu. Apa? Ingat-ingat. Supaya modal nanti ketika kita nanti butuh sesuatu, kita berdoa bertawasul, ya Allah saya dulu pernah gini-gini, tolong dong. Dengan amal itu tolong berikan apa. Itu namanya tawasul dengan amalan soleh, dan itu boleh. Dengan amalan soleh berupa bakti sama orang tua misalnya apa. Meskipun misalnya ya Allah saya dulu pernah lagi main game, orang tua saya nyuruh saya beli minyak tanah. Kemudian dengan berat hati itu saya karena pengen berbakti, saya beli minyak tanah, saya tinggalkan game. Itu bisa Pak untuk menjadi tawasul. Itu memang hal yang remeh banget, apaan sih kayak gitu buat doa. Allah Ta'ala itu tidak akan menyanyiakan, gak bakal. Dan amal-amal lain, misal kita ketemu, ya Allah saya itu pernah melihat ada semut yang sedang berenang di air. Itu bahasa kayak gitu. Padahal maksudnya apa? Semut itu lagi kesulitan gitu kan, kelelep gitu ya. Kemudian saya dengan telunjuk saya iniin ya Allah, terus saya taruh di daun. Ikhlas, nggak dilihat siapa-siapa, hanya Engkau ya Allah yang melihat. Ya Allah tolong saya sekarang lagi kere, tolong dengan amalan itu mudah-mudahan Allah ya Engkau mau membantu saya ya Allah, saya minta bantuannya. Pasti Allah bantu. Iya, pasti Allah bantu. Apa sekarang Pak? Apa sekarang kegalauan kita itu apa Pak? Misalnya masing-masing punya. Apa misalnya istrinya kok sekarang ada yang sulit diatur, kok istri saya sekarang agak genit, itu kan musibah itu istri genit. Kemudian anak saya kok bandel, gitu kan? Tapi mungkin salah saya juga nggak mendidik, gitu kan? Atau tetangga saya suka ngomong kotor ke saya, atau gimana? Apapun masalah itu kita minta sama Allah, karena di antara nama Allah itu Al-Mudabbir, yaitu yang mengatur segala urusan Pak. Jangankan urusan kita, urusan binatang aja itu Allah udah atur. Jangankan kita pas lagi melek kayak gini Pak, kita lagi tidur aja sebenarnya kita udah diatur urusan darah kita. Ya, semua urusan nafas kita. Coba Allah nonaktifkan nafas kita.
Istri kita langsung keluar-keluar, loh, udah gak nafas, kan? Tapi Allah atur itu semua nafas alurannya dari sejak kita masih di rahim sampai nafas terakhir kita nanti. Ya, semoga Allah berikan kita husnul khatimah. Amin. Ya. Jadi itu ibrahnya. Ini azan jam berapa ya kira-kira kalau di sini? Waktu Indonesia bagian Cawang. Jam? Oh, berarti masih lama ini Pak, insyaallah ya. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan dipersilakan Pak. Atau enggak ada yang pertanyaan? Ya dibubarkan berarti. Jadi insyaallah mudah-mudahan pekan depan insyaallah kira-kira mungkin 20 mudah-mudahan bisa saya usahakan untuk menyumbang kepada Masjid Teladan ini kitab insyaallah dicarikan kisah teladan dalam hadis. Oh, ini pas banget ya Pak, nama masjidnya apa nih Pak? Ini qadarullah kebetulan saya lupa nama masjid ini, baru ingat sekarang. Ternyata kisah teladan juga namanya di sini ya. Mudah-mudahan cocok ya. Tapi insyaallah akan kita wakafkan, mudah-mudahan kebaikan buat Masjid Teladan juga insyaallah kita carikan. Ya. Gimana? Kita cukupkan sampai sini atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini aja Pak ya. Insyaallah kita ketemu lagi pada Rabu pekan ketiga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kesehatan, berikan taufik dan hidayah, dan berikan rezeki yang bermanfaat, berkah, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita juga amal yang tidak terputus, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala rezekikan kepada kita akhir hayat yang hasan, yaitu husnul khatimah. Betapa banyak dari muslim yang dia hidup mungkin zahirnya di depan manusia itu soleh, tapi ternyata di akhir hayatnya dia su'ul khatimah. Na'udzubillah. Mungkin. Itu mungkin, ya. Ya. Jadi yang namanya husnul khatimah atau su'ul khatimah tidak ada satupun dari kita yang bisa menebaknya. Enggak bisa. Tetapi husnul khatimah dan su'ul khatimah tergantung dari konsisten amalan kita. Maka carilah amalan yang konsisten. Enggak mesti banyak, tapi rutin, terus konsisten, insyaallah Allah berikan. Mudah-mudahan bisa jadi Allah wafatkan kita di amalan tersebut. Itu lebih baik jauh ya, daripada Allah wafatkan kita di amalan yang buruk. Bisa jadi kita misalnya konsisten istighfar atau konsisten bertahlil, yaitu tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa tahu la ilaha illallah itu adalah kalimat terakhir kita. Itu Masya Allah. Sebenarnya dalam hadis, siapa yang kalimat terakhir la ilaha illallah maka masuk surga. Ya, semoga Allah Ta'ala pertemukan kita di dunia dan di surga nanti insyaallah. Amin. Kita sekarang ini gak kenal nih. Mungkin Bapak mungkin gak kenal saya lebih-lebih. Nah, tapi biarlah tidak kenal di dunia, tapi saling berkunjung di surga. Allahumma amin. Allahumma amin. Semoga Allah pertemukan kita dengan kaum muslimin seluruhnya di surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk dengan 3 orang yang tadi lolos dari gua itu. Siapa tahu, hanya Allah yang tahu ya. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.